Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وبعض jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dipertemukan Allah di rumahnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul untuk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan saling mempelajari isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar dan membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah tetap memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat sehat. Semoga Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Pembahasan pada pengajian kita subuh hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya mengenai bayan anwa' min syirkil akbar, jenis-jenis syirik besar. Telah kita ambil atau telah kita bahas mengenai syirik yang pertama fil khawf, dalam rasa takut. Yang kedua telah kita bahas syirik di dalam mahabbah. Mahabbah sudah ya, kecintaan. Misalnya terjadi kesyirikan di dalam kecintaan. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai syirik fit tawakkul, kesyirikan yang terjadi atau yang datang disebabkan ketergantungan atau menggantungkan diri kepada sesuatu. Tawakkul dalam bahasa Arab yaitu maknanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, kata beliau, at-tawakkul fil lughati ma'nahu al-i'timadu wat-tafwid, bersandar atau juga menyerahkan diri. Wa huwa min amalil qalb, dan dia termasuk pekerjaan hati. Tawakkul fil amr idza dummina al-qiyamu bihi wa wukila al-amri ila fulanin idza i'tamadtu alaihi.
kalau seandainya tempat yang kita bergantung tersebut atau tempat yang kita bersandar tersebut mempunyai kemampuan, jaminan untuk dapat membantu kita. Orang Arab mengatakan wakaltu amri ila fulan, aku bertawakal atau mentawakalkan urusanku kepada si fulan. Artinya aku bersandar kepada dia, aku serahkan kepada dia. Wat tawakkul 'ala Allah min a'zami anwa'il ibadati allati yajibu ikhlasuha lillah. Dan tawakal merupakan sebesar-besarnya jenis amal ibadah yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah satu-satunya. Qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Artinya apa? Kalau kita bertawakal kepada selain Allah, rusak keimanan kita. Ini berhubungan dengan iman. Maka seorang mukmin harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia bersandar kepada dirinya, atau jangan dia bersandar kepada orang lain. Kalau mau melakukan sesuatu, jangan terlalu pede. Saya bisa, saya mampu, ini gampang, kecil. Jangan. Apapun yang kita lakukan, kita minta pertolongan kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Bahkan di hal-hal yang sekecil apapun, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bersandar kepada selain Allah. Anehnya, orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan ini, sampai kepada batu dia juga bisa bertawakal. Dia serahkan perkaranya kepada batu. Batu segitu, dia beli lagi. Ada yang pakai jimat, gimana Pak? Ada yang pakai jimat, ada yang menggantung-gantung sesuatu. Dia sudah serahkan perkaranya kepada yang dia yakini tersebut. Kata Nabi SAW, man allaka syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu yang dia yakini, misalnya dari jimat-jimat atau bacaan-bacaan atau apa, siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan ditawakalkan kepada hal tersebut, yaitu dia akan digantungkan kepada hal tersebut. Itu makanya orang kalau yang punya jimat itu, kalau dia ketinggalan jimatnya, dia ketakutannya luar biasa. Kalau orang yang nggak punya jimat, santai aja, jalan santai aja biasa. Tapi kalau orang yang sudah punya jimat, dia pede pakai jimat. Tapi ketika jimatnya ketinggalan, dia bingung, ketakutan. Seakan-akan akan ada yang menerkam dia, akan ada bahaya yang mendatangi dia. Ketakutan, karena dia sudah menggantungkan semua harapan dan pertolongan digantungkan kepada jimat tersebut. Wattawakkulu ala ghairillahi ta'ala aqsam. Dan menggantungkan diri kepada selain Allah ada beberapa jenis, kata Syekh di sini. Ahaduha at-tawakkul fil umuri allati la yaqdir 'alaiha illa Allah. Yang pertama, ini yang paling penting. Ini yang jatuh kepada kesyirikan. Yang pertama, menggantungkan diri atau menyandarkan diri di dalam perkara-perkara yang tidak ada kemampuan baginya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang pantas kita sandarkan diri kita. Makhluk tidak bisa. Hanya Khalik pencipta yang bisa.
di dalam perkara ini, maka faqat tawakkuli 'alal amwat wal ghaibin wa nahwihim min at-tawaghiti fi tahqiqil matalib wan nasr wal hifdh wal rizq wasyafa'ati fa hadha syirkun akbar. Kata Syekh, seperti orang-orang menggantungkan diri kepada orang-orang mati, orang-orang yang sudah mati, orang-orang soleh misalnya, tak tolong pada orang-orang soleh yang sudah mati, wali-wali, kiai-kiai, habib-habib dan yang lain-lainnya yang sudah mati. Ini dia nggak mampu lagi. Atau yang gaib, misalnya dia di Yaman, kita di sini, lalu kita lihat fotonya, dia nggak mampu. Ini hanya Allah yang mampu. Wa nahwihim minat tawaghit, dan hal yang lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala fi tahqiqil matalib, dalam rangka untuk mencapai tujuan, minan nasr atau minta pertolongan, wal hifdz minta penjagaan, wa rizq minta tambah rizki, wa syafa'ah minta ditolong, diberi syafaat. Fahada syirkun akbar, syirik besar. Walhal ada orang yang datang ke kuburan ini minta-minta ke kuburan, tolong kami syekh, tolong kami syekh. Wasani, yang kedua, tawakkul fil asbabil zahirah, kaman yatawakkal ala sultani wa amir au ay syakhsin hayyin qadirin fima aqdarahu Allah azza wa jalla min ata'in au daf'i adha wa nahwi dhalika, fa hadha syirkun asghar li'annahu i'timadu ala syakhs. Yang kedua, bertawakal atau menyandarkan diri kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang tampak. Seperti orang menyandarkan diri atau bergantung kepada penguasa atau kepada ketuanya atau kepada seseorang yang hidup, dia masih hidup, qadir, dia mampu, fima aqdarahullah, dia mampu karena Allah telah memberikan dia kemampuan, seperti meminta sesuatu lalu dikasih, au daf'al adza, atau meminta dihilangkan kesulitan, atau yang lainnya. Ini bisa saja jatuh kepada syirik kecil, kata Syekh. Fahadha syirkun asghar li'annahu i'timad ala syakhs, karena dia bisa jadi terlalu bergantung kepada manusia. Dia banyak bergantung kepada manusia. Jadi kalau kita bergantung kepada manusia ini, bisa jadi juga kita jatuh kepada kesyirikan. Ke dokter misalnya, obat, ini terlalu tergantung kepada obat, ini bisa juga jatuh kepada syirik besar. Apa? Syirik kecil. Terlalu tergantung. Kayaknya itu saja yang bisa dia minta tolong. Tak tolong dok, sembuhkan saya dok. Bagaimana selamatkan saya dok. Ini kalau dia terlalu tergantung ke situ, bisa-bisa dia jatuh kepada syirik kecil. Padahal yang dia tempat dia bergantung itu dia mampu bantu, atau bisa jadi mampu bantu. Tapi tetap saja kita tidak boleh terlalu bergantung meminta pertolongan kepada orang lain. Wasalith aw tawakkulu ala alladhi huwa inabatul insan min man yaqumu bi amali anhu mimma yaqdiru alaihi ka bai'u syira' fa hadha jaiz. Yang ketiga, bersandar atau bergantung kepada seseorang dalam mewakili orang tersebut untuk melakukan amalan yang orang tersebut mampu. Seperti bai'u syira', seperti dia jual beli
lalu kita adakan wakil dalam jual beli tersebut, atau orang yang kita minta tolong dalam proses jual beli tersebut, fahadha jaiz, walakin laisa lahu an ya'tamid alaihi fi husuli ma wukila fihi. Ini boleh, kata Syekh, boleh kalau urusan-urusan wakil mewakili ini boleh, atau tolong menolong ini juga boleh, walakin tetapi laisa lahu an ya'tamid alaihi fi husuli ma wukila fihi, tapi dia tidak boleh meminta perwakilan atau bergantung atau bersandar kepada hasilnya. Dia tidak boleh terlalu yakin bergantung kepada orang tersebut terhadap hasil yang akan dia dapatkan. Tetap hasilnya di tangan Allah. Bisa nggak bedakan, Pak? Kita minta tolong kepada orang boleh, ini boleh minta tolong sama orang boleh, tapi tetap hasilnya itu di tangan Allah. Kita bergantung hasilnya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dia terjadi kadang-kadang di lapangan, di masyarakat terjadi, tapi bedanya yang sedikit ini. Kita tetap bergantung hasilnya kepada Allah SWT. Kita minta tolong kepada orang nih, misalnya jual beli atau apa, perdagangan, perniagaan, tapi tetap di hati kita, kita bergantung, ini rezeki kita, hasilnya semuanya kita gantungkan kepada Allah SWT. Allah yang nantinya akan menentukan. Ini cuman orang ini bantu saja. Yang menentukan hasilnya tetap Allah SWT. Ini tauhid. Bisa nggak bedakan, Pak? Takutnya ngantuk nanti, kurang paham nanti. Maka setiap apa yang kita lakukan selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah. Hanya kepada Allah kalian boleh bertawakal, bersandar, bergantung kalau kalian benar-benar beriman. Buktinya apa? Kalau seandainya hasilnya dari orang yang dia minta tolong tadi, hasil dari perwakilannya tadi atau minta tolongnya kepada orang tersebut, hasilnya banyak, yang dia puji Allah, alhamdulillah. Ini bukan karena orang tersebut saja, tapi ini asalnya dari Allah. Kalau dia rugi, ya qadar Allah, dia bilang, ini qadar Allah, takdir Allah. Dia tidak terlalu menyalahkan orang tersebut yang dia wakilkan tersebut. Paham ya, Pak ya? Baik. Bal yatawakkalu 'ala Allahi fi taysir umurihi allati yatlubuha bi nafsihi wa naibihi. Bahkan dia tetap bertawakal, menggantungkan diri dan menyandarkan dirinya kepada Allah dalam rangka supaya perkara yang dibantu oleh temannya tadi itu supaya dimudahkan oleh Allah. Nah, tetap kepada Allah, ujung-ujungnya kepada Allah. Itu yang tauhid. Misalnya ini minta tolong, ini tolong bawa ke pasar, tolong dijualkan di pasar misalnya. Kita punya teman atau apa, tolong dijualkan ke pasar. Tapi kita tetap berharapnya kepada Allah supaya dimudahkan. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan yang terbaik. Tetap kita gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna tawkila syakhs fi tafsilil umuril jaizah min jumlatil asbab. Sesungguhnya minta tolong atau bergantung kepada orang tersebut ini termasuk dalam mengambil sebab-sebab saja. Bukan ini adalah penentu. Dia bukan penentu, kita cuman mengambil sebab saja. Kita berusaha dalam mengambil sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia yang menentukan. Sama seperti kita ke dokter misalnya. Kita ngambil sebab saja. Kita datang, tetap kesembuhan yang punya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, Pak? Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdini. Sesungguhnya dia yang menciptakan aku dan dia yang akan memberikan aku petunjuk. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
Dia yang memberikan aku makan dan dia yang memberikan aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, dia yang sembuhkan. Dia yang sembuhkan. Tapi tidak harus kita diam saja begini, tidak. Tetap kita ke dokter misalnya, atau tetap kita cari obat-obatnya. Misalnya seperti Nabi Ayub ketika sakit, dia cari obatnya, dapat dia daun yang sesuai diperintahkan untuk obat, dia berobat dengan itu. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga begitu. Ada yang berobat, ada yang berbekam, ada yang ke ke tukang urut, tulang segala macam ada. Tapi tetap hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hasilnya. Ya, ini yang tauhid. Wal asbab la yu'tamadu 'alaiha, kata Syekh. Dan sebab-sebab ini kita tidak boleh bergantung kepada dia. Walaupun kita minta tolong, walaupun kita saling bantu-membantu, tapi kita tidak boleh bergantung hati kita kepada dia. La yu'tamadu 'alaiha wa innama yu'tamadu 'ala Allah. Maka kita harus bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa musabbibul asbab. Dia yang menyebabkan semua sebab. Dia yang menyebabkan semua sebab. Kita gantungkan diri kita kepada Allah. Wa muwahhidul asbab wal musabbib. Dan dialah satu-satunya yang menyebabkan dan yang menjadikan sebab-sebab. Wa tawakkul 'ala Allah fi daf'il madar wa tahsilil arzaq wa ma la yaqdiru 'alaihi illa hu min a'zami anwa'il ibadah. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghilangkan kemudaratan dan dalam mendapatkan rizki-rizki ma la yaqdiru alaihi illahu, yang tidak mampu melainkan hanya dia yang mampu, min a'zami anwa'il ibadah, kata Syekh, adalah salah satu bentuk-bentuk ibadah yang paling besar. Ini rasa tawakal pada Allah ini adalah salah satu bentuk ibadah yang paling besar. Karena orang munafik nggak punya, walaupun dia sholat dia nggak punya. Orang munafik itu dia sholat, tapi dia tidak ingat pada Allah SWT. Dia sama seperti para sahabat, berkumpul dengan para sahabat, dengarkan perkataan-perkataan Nabi SAW, sholat bersama Rasulullah SAW, tapi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah SWT. Sesungguhnya orang munafik di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Maaf Pak. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Dia sholat, puasa, zakat, mengeluarkan infak, sedekah, orang munafik itu. Tapi dia di neraka yang paling bawah. Apa sebabnya? Wala yadhkurunallaha illa qalila, kata Allah. Dia tidak ingat pada Allah kecuali sedikit saja. Tapi kalau orang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, kebalikannya. Apapun yang dia lakukan diingat pada Allah. Mau nyari rezeki, bismillah, bergantungkan diri pada Allah. Mau dia bermuamalah, minta tolong pada orang, segala macam, dia tetap hatinya kepada Allah. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini yang bentuk tauhid, bentuk peribadatan yang sangat besar kepada Allah, yaitu mentawakalkan perkara-perkara kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkulu ala ghairihi fi dzalika syirkun akbar, kata Syekh. Dan menggantungkan diri atau menyandarkan diri kepada selain Allah merupakan kesyirikan yang paling besar atau yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman, kepada Allah lah yang kalian bertawakal kalau seandainya kalian benar-benar beriman. Fa amara subhanahu bitawakkul 'alaihi wahdahu li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena ini bentuk dalam bahasa Arab menunjukkan
adalah hasar, pembatasan, hanya untuk Allah saja. Seperti la ilaha illallah itu hanya Allah saja yang berhak untuk diibadati. Ini juga uslubnya atau susunan bahasanya menunjukkan hanya kepada Allah saja boleh bertawakal. Wa ja'ala tawakkulu alaihi syartan fil iman, dan Allah menjadikan tawakal ini adalah syarat orang beriman. Jadi syarat orang beriman tawakal. Kalau dia tidak punya tawakal kepada Allah, masalah imannya ini. Ini ada masalah imannya, periksa imannya ini. Atau kita harus periksa iman kita. Kama ja'ala syartan fil Islam fi qaulihi ta'ala wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan ini juga syarat seorang menyatakan dirinya muslim, Islam. Syarat Islam adalah dia bertawakal kepada Allah. Ini karena ini enggak nampak, Pak, enggak kelihatan. Jadi ini harus kita pelajari benar-benar. Syarat Islam juga tawakal. Tadi syarat iman. Syarat iman harus bertawakal. Syarat Islam juga tawakal. Kata Allah kepada Nabi Musa, kata Musa di dalam Al-Quran, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu. Wahai kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, hendaklah kalian bersandar kepadanya, hendaklah kalian bertawakal kepadanya, hendaklah kalian bergantung kepadanya. In kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar orang muslim. Maka apa saja kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kita arahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekarang menurun dari kaum muslimin. Apalagi corona ini kelihatan nih, siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, siapa yang tidak, ini kelihatan. Ke masjid corona, ke pasar nggak ada corona. Di mana? Ini tawakalnya di mana ini tawakalnya? Pasar nggak ada corona, masjid takut jangan corona. Tawakalnya di mana tawakalnya? Punya nggak tawakal? Udah mati-mati di masjid udah. Lebih baik daripada mati di pasar. Kalau seandainya mati ini nggak ada, kenyataan itu nggak ada orang mati di masjid. Belum pernah saya lihat ada orang mati di masjid ini karena corona, nggak ada. Kalau memang kita pakai social distancing lah atau apa, ya nggak apa-apa. Mau pakai masker ya udah pakai. Oh kalau jarak-jarak ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Sahabat itu sholatnya di masjid. Orang munafik aja sholatnya di masjid di zaman sahabat. Orang munafik yang laki-laki itu sholatnya di masjid. Gak ada orang munafik di rumah, orang munafik di masjid. Jangan dibayangkan orang munafik itu penjahat, kurang ajar, suka bunuh orang. Enggak, orang munafik itu sholat. Orang sholat di masjid. Nah ini yang gak ke masjid ini siapa ini sebenarnya sekarang? Dan alasannya itu paling besar sekarang corona. Jadi kalau orang sakit dari zaman Nabi udah ada, dari zaman Nabi Adam juga udah ada orang sakit. Tapi baru sekarang ini terjadinya sejak mulai bumi diciptakan Allah ini, orang itu dilarang ke masjid. Tapi dibolehkan ke pasar. Maka ini nasihat atas nama cinta kepada sesama muslim, kembali kepada Allah SWT. Ini bala dari Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah SWT. Kita kembali kepada Allah SWT. Datang kepada Allah, datang ke masjid. Oh kalau kata WHO atau apa, pakai masker, ya udah kita pakai masker. Oh kalau jarak-jarak, ya udah mau diapain, kita jarak-jarak. Bawa tikar sendiri, ya udah bawa tikar sendiri. Tapi jangan ditinggalin masjidnya. Ini tawakalnya kemana ini? Hilang tawakal itu sekarang, atau berkurang tawakal itu sekarang. Dulu orang perang aja sholat, perang aja. Ini belakang nih mau bunuh dia ini. Maut di hadapan matanya nih, maut di hadapan matanya. Di depan mata maut. Sholat. Ada namanya sholat ketika perang, sholat khauf namanya.
Bahkan ketika sholat, pegang pedang itu. Sholat lagi, pegang pedang lagi. Wah, ini kuat tawakalnya sahabat itu. Subhanallah sahabat. Pegang pedang sambil zikir, sambil sholat. Berantem bunuh-bunuhan sambil sholat. Ini sekarang corona aja nggak tahu iya apa enggak, ada apa enggak di sini kita juga nggak tahu, bener apa enggak kita nggak tahu. Udah ditinggalin masjid. Nah yang hebatnya ke mall pada pergi. Mall ditutup pada marah. Kita makan apa? Kita ini apa? Mall ditutup pada marah. Masjid ditutup diam-diam aja. Malah diperintahkan. Malah yang hebatnya kata ada yang bilang sekarang ini orang itu bukan banyak sakit corona, orang itu banyak sakit jiwa. Iya Pak. Karena orang di masjid dia bilang jangan ke masjid, dilarang ke masjid. Kenapa dilarang ke masjid? Ya udah, dia nggak ke masjid, orang-orang pada ke masjid, dia nggak ke masjid. Nanti didoain. Mudah-mudahan kena corona itu yang kena masjid. Didoain, sakit jiwa ini Pak. Udah saya bilangin, mudah-mudahan kena. Tahu-tahu ada yang kena di masjid. Kan, udah saya bilangin, seneng dia, seneng. Oh, makanya dibilangin itu, seneng dia malah. Ini bukan sakit corona, sakit jiwa ini banyak orang sekarang. Tawakal gitu kepada Allah itu di mana tawakalnya? Kalau urusan perut aja udah tawakal. Kalau urusan perut, udah mau corona mau apa, yang penting kita makan. Pergi ke pasar, pergi kerja, pergi kemana. Kalau masjid nggak mau. Ini tawakalnya di mana? Ini bergantungnya kepada perutnya, bergantungnya kepada apa? Bergantung pada Allah SWT. Dan kenyataannya juga nggak ada. Belum pernah saya lihat di Bogor ini ada orang mati di masjid, nggak ada. Ini cuman keterlaluan aja, berlebih-lebihan aja. Maka harus panggilan Allah yang lebih kuat di hati kita daripada cuma panggilan WHO atau panggilan pemerintah atau apa. Panggilan Allah yang harus lebih kuat. Panggilan Allah, hayya 'alas shalah, ayo ke masjid, ayo salat, kata Allah. Nah, ini siapa yang mau jawab panggilan Allah? Kalau panggilan pemerintah kita ikutin nih, pakai masker kata pemerintah, kan himbauan pemerintah ya kita pakai, udah. Nah, ini kita periksa tawakal hati kita ini, kita kembali lagi periksa hati kita ini kepada Allah SWT. Benar nggak kita tawakal kepada Allah SWT? Atau cuma dibilangin hal-hal sepele saja kita udah cemen, udah langsung KO. Dan sahabat saya bilang tadi sambil perang dia, di depan dia maut, sholat mereka, sholat khauf. Ada tata caranya. Sholat khauf itu 2 rakaat sambil perang itu. Maut di depan dia sholat. Ini benar apa enggak kita juga nggak ngerti, ini apa ada apa enggak di sini. Dilihat juga enggak ada apa-apa. Tapi banyak yang meninggalkan masjid, ditinggalin masjid. Padahal ini waktu yang paling bagus untuk kita minta tolong kepada Allah, karena kita ini sedang dapat bala, dapat cobaan. Waktu ini seharusnya kita itu makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita tadarru, takhasyu', isti'anah, tak tolong, istighatsah, tak bantuan kepada Allah SWT, karena Dia yang bisa bantu. Hanya Dia Allah yang bisa bantu. Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah datangkan kepada kalian kesulitan, dur itu kesulitan, kesusahan, bala. Kalau Allah datangkan kepada kalian kesulitan, kesusahan, bala, cobaan, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa cabut, kata Allah. Tidak ada yang bisa cabut, tidak ada yang bisa menghilangkan. Fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa mengangkat illahu, kecuali Dia. Dia yang bisa mengangkat, azza wa jalla.
Ini tawakalnya ke cuci tangan itu aja, cuci tangan. Tawakalnya berarti kepada himbauan-himbauan itu aja. Tawakalnya kepada Allah mana? Menggantungkan diri kepada sekedar himbauan-himbauan itu, atau menggantungkan diri kepada protokol. Ya, protokol namanya. Menggantungkan diri kepada protokol itu aja. Menggantungkan diri kepada Allahnya mana ini? Ya tergantung bersandar kepada protokol itu. Cuci tangan, pakai masker, periksa ini, periksa itu, segala macam. Bersandar pada Allahnya mana ini? Kalau kita tahu ini hanya Allah yang mampu, seharusnya kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Hanya Allah yang mampu cabut. Tidak ada yang bisa cabut ini. Dulu para sahabat ketika tidak terjadi hujan, lama tidak terjadi hujan, para sahabat datang kepada Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Ya Abbas, sesungguhnya ketika Nabi kami hidup, kami datang kepada Nabi kami mengadu kekeringan, paceklik yang ada ini. Dulu ketika Nabi kami hidup, kami mengadu kepada Nabi kami. Lalu beliau berdoa kepada Allah waktu itu di hari Jumat, lalu Allah turunkan hujan. Sekarang kami mengadu kepada pamannya Nabi kami, tolong berdoa kepada Allah ini. Kita sudah paceklik ini, kita sudah nggak turun-turun hujan udah lama. Tolong berdoa kepada Allah. Hewan-hewan sudah mati, tumbuh-tumbuhan sudah kering ini. Kita sudah susah. Tolong doa kepada Allah SWT. Nah ini sahabat, akhlaknya para sahabat begitu. Tolong minta pada Allah turunkan hujan. Akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib mau. Ya udah kita kumpul, Kata Abbas, tidaklah datang bala melainkan karena dosa. Ini harus kita garis bawahi. Bagaimana pandangan para sahabat itu terhadap hidup ini, terhadap musibah mereka. Mereka ketika dapat musibah, kembalinya langsung pada Allah. Kata Abbas, ini tidaklah terjadi bala melainkan karena dosa. Dan tidak mungkin bala ini diangkat melainkan dengan bertaubat. Taubat kalian semua, kata Abbas. Suruh taubat semuanya. Akhirnya beristighfar semuanya, bertaubat, minta ampun kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa segala macam. Ini bala ini tidak terjadi melainkan karena dosa, kata Abbas. Dan tidak akan dicabut melainkan dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Minta ampun ayo, kita minta ampun pada Allah, sama-sama minta ampun. Akhirnya semuanya pada minta ampun, ada dosa-dosa segala macam, dia koreksi diri lagi. Lalu Abbas mengangkat tangannya ke langit, minta hujan pada Allah SWT. Allahumma aghithna, ya Allah turunkan hujan. Turun. Persis seperti Nabi SAW ketika khutbah Jumat itu. Ketika khutbah Jumat Nabi SAW berdoa turun hujan, turun. Ketika mereka sudah minta ampun kepada Allah SWT, Abbas mengangkat tangan, turun hujan. Ini kita bertawakal kepada Allah SWT. Jangan dipikirkan dulu, oh ini karena angin utara, angin selatan lah, atau apalah, mungkin karena terjadi gempa, lempengan bumi lah, lempengan inilah. Allahnya mana ini? Sekarang ini Pak Allah ditinggalkan. Ya enggak Pak? Terjadi gempa, enggak ada yang ngomong Allah di TV saya lihat atau di mana. Lempengan bumi bergeser lah dia bilang. Kalau tidak terjadi hujan karena ada inilah kenaikan cuaca lah, kenaikan ininya. Allahnya mana? Dan ini musibah terjadi juga hanya Allah yang bisa cabut. Maka kita bertawakal kepada Allah SWT, minta tolong. Kita serahkan perkara-perkara kita kepada Allah SWT, pasti kita beruntung. Allah berfirman,
Wa tawakkal 'ala Allahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertawakkallah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, kalian pasti beruntung. Ketika kita telah menggantungkan diri kepada Allah, kita pasti beruntung. Kita akan diberikan Allah SWT jalan keluar. Selanjutnya Syekh berfirman, bersabda, astagfirullah. Saya maaf bentar, jam sampai jam berapa ini? 5.30. Iya. Salah surutnya. Astagfirullah. Selanjutnya Syekh berkata di sini, "Fattawakkul 'ala Allahi fariidatun yajibu ikhlasuha lillah." Menggantungkan diri atau menyandarkan diri adalah sebuah ibadah wajib yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ajma' anwa'il ibadah, dan dia mengumpulkan semua jenis-jenis ibadah di dalam rasa tawakal ini. Wa a'la maqamat, dan dia adalah setinggi-tingginya maqam atau tempat. Wa tauhid, dan setinggi-tingginya tauhid. Wa a'zamuha, dan sebesar-besarnya. Wa ajalluha, dan semulia-mulianya. Lima yansha'u anhu minal a'malis salihah, yang akan menyebabkan datangnya amal saleh. Karena semua yang kita lakukan itu awalnya dari hati, Pak. Jadi kalau kita lihat misalnya istri kita, atau anak kita, atau siapa, keluarga kita, atau diri kita sendiri, misalnya ada masalah, sulit beramal soleh, yang kita lihat jangan amal solehnya dulu, yang kita lihat hati kita dulu. Ini udah benar belum hatinya ini? Kenapa ini sulit beramal soleh? Sulit misalnya sholat malam, coba tanya hati, benar gak sudah tawakal pada Allah? Sulit misalnya berinfak, bersedekah, atau sulit misalnya saum, berat misalnya melaksanakan sholat atau apa. Yang kita tanyakan, kembalikan ke hati kita. Karena tawakal ini adalah sebab-sebab terbesar mendatangkan amal soleh nantinya. Kalau hati kita sudah tawakal, udah amal solehnya gampang. Semoga Allah mudahkan kita selalu bertawakal kepada Allah SWT. Karena ini adalah salah satu sebab terbesar mendatangkan amal soleh. Fa'innahu idza i'tamada 'ala Allah fi jami'i umuri diniyati wa dunyawiyyati duna kulli ma siwa sahha ikhlasuhu wa muamalatuhu ma'allah. Kalau seandainya dia telah menggantungkan diri dalam perkara-perkara agamanya, lalu perkara-perkara dunianya kepada semuanya hanya kepada Allah, maka benarlah keikhlasan di dalam hatinya, dan nantinya akan benar muamalahnya. Amal-amalnya akan jadi benar karena hatinya sudah benar. Semuanya balik ke hati. Amal-amal yang tampak ini, misalnya siapa yang datang ke masjid, siapa yang bisa sholat malam, siapa yang bisa saum, siapa yang bisa bersedekah, siapa yang bisa beramal soleh, ini awalnya karena benarnya atau bersihnya hatinya. Kalau hatinya sudah sehat, hatinya sudah benar, hatinya sudah sesuai dengan perintah Allah, maka jawarih, anggota tubuhnya ini ngikut nanti, ikut semuanya. Dan tidaklah orang datang ke kuburan menyembah kubur, minta-minta ke orang mati, minta-minta ke orang soleh, minta-minta ke batu, cincin, kiai, dukun, tukang sihir dan yang lain-lainnya. Ini masalahnya sebenarnya juga hatinya. Awalnya kesyirikan itu ada di hatinya, karena dia gak percaya Allah SWT, atau dia percaya ada selain Allah yang mampu. Ya gak, Pak? Awalnya di hati dia percaya ada selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat untuk dia dan menolak mudarat. Ini kan awalnya di hatinya. Nanti baru eksekusinya di amal. Mulailah dia beli cincin akik misalnya. Ini dia yakin ini bisa sukses ini kita. Di mana awalnya nih, Pak? Di hati, ya kan? Awalnya di hati. Dibeli pasar, wah ini cincin ini bisa melariskan dagangan ini bisa mendatangkan kesuksesan. Oh iya, dia bawa. Masalah awalnya di hatinya.
Bukan di cincinnya. Cincin ini eksekusi aja. Dia datang misalnya ke orang-orang pintar, dia tanya, bagaimana ini masa depan saya? Bagaimana ini masalah percintaan saya atau masalah apa? Dia tanya karena saking takutnya, kurangnya ketawakalan hatinya kepada Allah SWT. Adapun orang yang tawakalnya sudah kuat kepada Allah SWT, maka ini akan melahirkan amal-amal soleh. Gampang nanti sholat gampang, ibadah gampang, baca Quran gampang, sholat malam gampang, karena hatinya sudah melekat dengan Allah SWT. Dan nanti yang hatinya benar ini tauhidnya, ini adalah isi penduduk surga. Ini nih isi penduduk surga. Semoga kita termasuk isi penduduk surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat harta, hari yang tidak bermanfaat anak-anak, tidak ada lagi manfaat. Itu hari kiamat. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang salim itu bukan hati yang tidak marah saja, bukan jagalah hati, jangan kau nodai, bukan begitu. Hati yang bertauhid, tidak ada selain Allah di hatinya, itu hati yang salim. Kadang orang diplesetkan sekarang itu. Akhir-akhir ini kita dengar hati yang salim itu cuma tidak marah, tidak dengki, tidak hasad, tidak sakit hati, cinta semua, cinta sesama, cinta binatang. Itu masih kulit-kulitnya itu. Itu masih amal hati kulit-kulitnya. Kalau cuma tidak marah, orang kafir juga begitu. Orang Kristen juga begitu syariatnya. Marah itu nggak boleh, sakit hati nggak boleh, dengki nggak boleh, iri nggak boleh. Ini Yahudi juga begitu. Sama berarti. Ya nggak Pak? Berarti masuk surga semua orang Yahudi Pak? Bukan cuma itu. Bukan cuma itu hati yang salim itu. Hati yang salim itu hati yang salim, selamat, di dalamnya hanya ada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari-hari yang tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang di dalamnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung hanya kepada Allah. Itu yang qalbun salim. Nah nanti baru turunan-turunannya, marah misalnya bisa dia kendalikan, hasad dia bisa hilangkan, sakit hati, dendam segala macam, itu kulit-kulitnya, apa turunan-turunannya. Intinya qalbun salim itu hati yang selamat, itu hati yang benar-benar bertawakal kepada Allah, hati yang benar-benar ada mahabbah, kecintaan kepada Allah, hati yang benar-benar ada khauf, takut kepada Allah, hati yang di dalamnya ada raja, berharap kepada Allah. Itu yang qalbun salim, hati yang selamat itu. Bayang nggak Pak? Hah? Itu yang hati yang diinginkan oleh Allah SWT, yang nantinya hati itu yang bisa masuk surga. Hati yang begitu, yang ada hal tersebut di dalamnya, itu mereka yang akan masuk surga. Hati-hati selainnya tidak dimasukkan oleh Allah. Kalau seandainya bercampur hatinya di dalamnya ada dengan selain Allah SWT. Hati yang bertauhid. Nah kita cepatkan, kita baca dalil-dalilnya. Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Sesungguhnya Allah Tuhannya utara, Tuhannya barat, Tuhannya selatan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, dan jadikanlah Dia wakil, tempat bergantung, kata Allah SWT dalam surat Al-Muzammil. Jadikanlah Allah sebagai tempat bergantung. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal benar-benar kepada Allah, maka cukup sudah. Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri, dan Allah akan sampai memberikan semua yang perkaranya.
Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika diingatkan terhadap Allah maka tersentuh hatinya, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Lalu ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia kepada Tuhannya bertawakal, kepada Rabbnya dia bertawakal. Lalu Allah berfirman, lalu Rasulullah SAW bersabda, idza tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli larzaqakum kama razaqat thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki juga kepada burung-burung. Burung-burung diberikan Allah rezeki. Mereka keluar dalam keadaan perut kosong, kata Nabi SAW. Lalu dia balik dalam keadaan perut kenyang. Kalau benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki kita semuanya. Lalu banyak dalil-dalil mengenai tawakal, mungkin bapak-bapak bisa baca di Al-Quran dan di hadis-hadis Rasulullah SAW. Intinya tawakal ini harus kita kuatkan, dan tawakal ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini juga harus dipelajari. Makin kita belajar, makin kuat iman kita, makin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan bimbing kita. Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah benar-benar berniat untuk melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka tawakkallah, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertawakal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan mungkin satu. Silakan. Ada yang mengatakan bahwa tawakal itu tidak menghilangkan sebab atau usaha saja. Nah, ketika dalam menempuh sebab atau usaha ini, misalnya di dalam prakteknya, ketika kita berobat itu dokter ahlinya menyarankan ini harus berobat dengan cara ini atau kemari ke sana atau kemana gitu. Kemudian kita mempertimbangkan banyak hal, kita sebetulnya tidak mampu, kemudian kita menempuh cara lain yang mungkin kita mampu. Nah, apakah ketika kita tidak mengikuti ahlinya itu, usaha yang disarankan oleh ahlinya, tapi kita lebih karena kita sesuai kemampuan, apakah itu termasuk bentuk masih dapat dikatakan tawakal, karena kita tidak mengikuti saran yang menurut ahlinya gitu ya, tetapi kita karena memang kita mengharap kesembuhan dari Allah. Oke, jadi kalau seandainya kita Bismillahirrahmanirrahim, kalau seandainya kita bertawakal, apakah itu menafikan sebab? Maka kita katakan tidak. Sebagaimana ini sebenarnya penjelasannya ada lagi, cuman karena waktu membatasi kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada salah seorang para sahabat, yang ketika itu dia datang ke masjid, lalu melihat orang sholat, lalu dia tinggalkan kudanya, langsung dia pergi sholat. Ketika keluar dari masjid, kata Nabi SAW, kata orang berkumpul, dia cari-cari kudanya. Kuda saya mana, kuda saya mana, kuda saya mana. Lalu Nabi SAW melihat orang berkumpul, bertanya, ini ada apa? Kata orang-orang, dia kehilangan kuda, kudanya hilang. Apakah kamu tidak ikat? Kata Nabi SAW. Saya bertawakal kepada Allah. Dia bertawakal pada Allah. Kata Nabi SAW, qala rajulun ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au atluqha wa atawakkalu. Qala iqilha wa tawakkal. Kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat dulu baru tawakal, kata Nabi SAW. Jangan dilepasin lalu tawakal. Ikat dulu, kata Nabi SAW. Kalau benar-benar bertawakal, ikat dulu. Sudah diikat baru tawakal, baru sholat. Tidak karena buru-buru
Dia lepasin aja kudanya lalu dia pergi sholat. Kata Nabi SAW, ikat dulu, ikat baru tawakal. Berarti apa? Kita kerjakan sebabnya dulu, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhubungan dengan dokter, mungkin kalau seandainya seorang pasien itu sudah berusaha ke dokter sesuai kemampuannya, lalu mungkin dia tidak mampu lagi ya. Iya, mungkin dia sesuai kemampuannya saja. Dia sesuai kemampuannya saja. Dan dokter ini bukan nabi. Orang ini lihat dokter ini kayaknya semuanya kalau Rasul ini, kalau tabib ini. Dokter ini bukan nabi. Bandingkan dulu dokter ini. Kadang-kadang kita itu langsung terima aja. Saya pernah itu ketika istri saya melahirkan, dokter sini sesar. Sudah pindah dokter sini, ini ketubannya udah pecah, nggak bisa lagi. Saya cari lagi, telepon lagi, ada tahu-tahu ada siapa, nggak apa-apa. Saya datang ke jauh itu anak saya dulu ke Bekasi mana itu. Saya tinggalnya di Cibadak, Ciampea di situ. Cuman karena udah pindah-pindah rumah sakit, saya tanya-tanyain sama teman saya nggak terima satu dokter. Saya orangnya harus harus saya teliti dulu. Akhirnya ketemu dokter, dia bilang, insya Allah bisa Pak, insya Allah bisa. Dia pakai jilbab juga, ibunya panjang jilbabnya, dia ngerti. Akhirnya saya bawa itu istri saya pakai mobil jauh sampai ke Bekasi itu. 2 jam saya datang ke situ. Saya keluarin dari rumah sakit, udah diikat, udah mau disesar, udah mau diapa, saya buka. Udah keluar udah. Ini gimana Pak? Udah kan udah dipasang ini segala macam. Udah enggak saya bawa ke Bekasi. Tahu-tahu sampai situ, nggak apa-apa ini Pak, biasa ini. Jadi nggak bisa dipegang semuanya. Kadang-kadang itu, kita itu kayak Nabi dan Rasul ini dokter ini. Apa yang diomongin udah bener langsung aja, enggak. Kita harus taat dulu, kita yakin dulu, kita yakini dulu, benar nggak ini? Kita pastikan dulu. Karena itu manusia ini bisa aja salah, bisa saja salah. Dan dokter ini tidak semuanya ahli juga, tidak semuanya satu tingkat. Mungkin kalau dokternya sudah dokter kelas tinggi, sudah mungkin tidak pernah salah sekian puluh tahun, mungkin tidak pernah itu. Kita lihat track recordnya dulu, gimana track recordnya. Dan kita lihat juga tingkat pendidikannya, tingkat agamanya, segala macam kita teliti dulu. Jadi tidak bisa kita telan mentah-mentah perkataan dokter itu. Terkadang juga, wallahu ta'ala alam ya, terkadang juga dokter ini salah juga. Ada orang di tetangga saya itu divonis udah sebentar lagi mati, paling setahun ini kan. Itu udah 5 tahun nggak mati-mati. Nggak mati-mati Pak. Dia diganti klep jantungnya. Klep jantungnya diganti, katanya paling setahun hidupnya. Tahu-tahu nggak mati-mati. Saya nggak mati-mati nih katanya, kata ibu-ibu. Dia masih berkebun depan rumahnya tuh. Jadi tidak semuanya dipegang. Harus kita teliti dulu, harus kita dalami dulu, benar atau tidak gitu. Jangan sampai kita salah nantinya, semua yang dikatakan harus kita telan mentah-mentah, tidak. Syekh Utsaimin, ini gurunya beliau ini, Syekh Utsaimin, salah satu yang sudah meninggal di Saudi dulu. Dia itu paling anti ke dokter. Dia itu banyak berobatnya obat-obat ini aja, obat-obat warga aja. Pakai daun-daun, pakai bekam, pakai madu, pakai batu sauda, dia biasa obat-obat begitu saja. Tapi karena sudah tua dan dia aset pemerintah Saudi Arabia karena ulama besar kan, dia sakit, dipaksa sama raja waktu itu, Raja Faisal kalau nggak salah. Ayo kita ke Amerika, kita berobat. Saya udah sakit banget nih. Kalau obat-obat yang di sini nggak ini, katanya, nggak terlalu nggak kuat, nggak terlalu ahli kalau orang di situ. Akhirnya ketika udah lama datang lagi Raja Faisal, datang lagi, sudah sering datang ke situ minta dia untuk maksa berobat.
ke Amerika. Akhirnya pergi ke Amerika. Pas di Amerika meninggal ya mereka. Pas diobatin. Kalau dipikir-pikir biarin aja di Saudi kan. Jadi tidak semuanya dipegang. Dan terkadang ada penyakit-penyakit yang dia didiemin lebih bagus. Ada jenis-jenis penyakit dia didiemin lebih bagus. Misalnya flu dikit itu jangan diobatin karena nanti menurun daya tahan tubuh itu menurun jadinya. Gampang sakit kita. Dan itu pernyataan dokter sendiri. Ada anak-anak dulu dikit-dikit rumah sakit, saya tahu dulu. Terus akhirnya kata dokternya, kenapa bentar-bentar rumah sakit, setiap pekan ke rumah sakit. Ya dia kena hujan dikit flu. Kata dokternya sekarang berhenti berobat, hujanin kata dokternya. Iya benar Pak, ini benar. Akhirnya ibunya dihujanin sama ibunya, karena percaya sama dokternya kan, dihujanin sama ibunya. Dan dia berhenti makan obat-obat rumah sakit. Memang sakit awalnya, 1-2 hari pertama sakit. Habis itu udah main hujan tiap hari anak-anak. Gak apa-apa, karena udah kuat daya tahan tubuhnya. Karena kena obat-obat itu kadang-kadang melemahkan daya tahan tubuhnya, gampang sakit. Jadi ada jenis-jenis penyakit yang dia itu tidak harus kita ikutin apa kata dokternya. Untuk selama kita masih bisa nahan, maka lebih baik. Makin kuat daya tahan tubuh kita. Maka kita kembali ke tawakal. Tawakal ini tidak menafikan usaha. Kita boleh aja usaha. Silakan kita usaha sesuai dengan ijtihad atau kemampuan akal pikiran yang kita mampu. Dan kita juga bermusyawarah dengan orang-orang yang jujur dan ahli. Dia jujur dan dia ahli. Dia beragama gitu, agamanya benar dan dia ahli. Kita bermusyawarah. Kalau memang kita itu yang terbaik, kita jalankan. Tapi tetap semuanya di tangan Allah SWT. Tetap semuanya di tangan Allah. Baik dia sembuh, baik dia tidak sembuh, tetap semuanya di tangan Allah. Betapa banyak orang yang sudah masuk ke rumah sakit, banyak dokternya, banyak obatnya, enggak sembuh-sembuh. Dan betapa banyak orang sakit, dia diemin aja sembuh sendiri. Ya enggak Pak? Banyak. Makanya kita berusaha tetap semuanya Allah SWT yang mengatur dan memberikan keputusan. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Ketergantungan tadi. Dan sekarang itu orang ketergantungan pada HP. Apakah itu juga termasuk yang ketergantungan juga? Ini karena sekarang kalau ketinggalan HP balik itu ke rumah karena dia tergantung sekali kan sekarang. Terus yang kedua mengenai sholat yang saudara-saudara kita yang tidak sholat di masjid karena masalah direnggangkan itu. Apakah itu juga termasuk hal yang Ustaz sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketergantungan handphone itu perkara dunia. Jadi ketergantungan yang masalah yang kita bahas ini mengenai ketergantungan dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maksudnya itu misalnya ketika dalam hal yang hanya Allah saja yang mampu. Jadi kita ulangi lagi, ketergantungan dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dalam hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Misalnya mendatangkan rezeki, atau menolak bala, atau misalnya memberikan pahala, atau mendatangkan syafaat, atau mendatangkan penjagaan, atau mendatangkan misalnya kecintaan orang. Dalam hal-hal yang Allah saja yang mampu. Adapun ketergantungan dalam perkara-perkara dunia, hal-hal yang mubah itu nggak apa-apa insyaallah. Misalnya kita tergantung sama istri kita yang ngasih makan gitu. Kalau memang istri kita yang masak kan, kita tergantung sama HP kita. Kalau kita nggak ada HP nggak bisa komunikasi misalnya. Ya nggak ada masalah. Ini perkara mubah, perkara agama, perkara dunia. Yang kita bahas ini perkara yang ketergantungan dalam rangka hanya Allah saja yang punya. Yang punya itu Allah. Lalu kita ketergantungan kepada sesuatu selain Allah. Misalnya tadi cincin atau jimat. Nantinya ini akan menjaga kita. Nantinya ini akan mendatangkan manfaat kepada kita, menolak bala kepada kita. Nah ini kalau kita jadikan pada selain Allah SWT, jatuh kepada syirik. Allah Ta'ala alam. Yang kedua mengenai
renggangnya saf. Saf ini sebenarnya wajibnya dirapatkan. Tapi ini ada perbedaan di antara para ustadz dan para ulama di Indonesia ini. Ada yang mengatakan ini wajibnya tetap, nggak ada istilah nggak ada istilah renggang-renggang, itu nggak ada istilahnya. Tetap harus wajib karena ini perintah Allah. Ada lagi yang lebih mengedepankan jaga-jaga. Buat jaga-jaga nggak apa-apa, kita ikutin. Buat jaga-jaga kita ikutin, kita renggang-renggangkan. Adapun kita tidak mau sholat ke masjid gara-gara perkara ini renggang, itu nggak boleh, karena ini tidak membatalkan sholat. Renggang ini tidak membatalkan sholat. Kalaupun kita sholat renggang gitu di Masjidil Haram itu, saya sholat di tangga kadang-kadang, nggak ada orang itu, nggak ada tempat lagi, kadang-kadang sholat di tangga, nggak ada saf. Gimana ada saf? Nggak ada saf. Udah kepepet, misalnya udah nggak ada lagi, habis wudu naik ke atas, tahu-taunya orang udah mulai sholat. Ini dihalangin sama polisi-polisi penjaga-penjaga itu di Masjidil Haram. Kita mau masuk nggak bisa, kita mau mundur toilet, kita sholat aja di mana bisa. Ikutin aja imam, nggak ada masalah. Artinya tidak membatalkan sholat, walaupun dia diperintahkan oleh Allah SWT, tapi tidak. Kalau seandainya kita tinggalkan, itu tidak membatalkan sholat insya Allah. Yang meninggalkan masjid gara-gara saf ini terlalu renggang, itu tidak boleh juga, kurang tepat juga. Yang tepatnya kita jalanin. Ini cobaan Allah SWT. Siapa yang mau rapat safnya ya juga jangan kita salahkan juga. Jangan kita kita cela. Kalau dia yakin begitu, kalau dia udah benar-benar yakin, dia mau rapatkan saf, dia takut kepada Allah segala macam, ya udah mau diapain, itu keyakinan dia. Jangan disalahin, jangan juga didoain, mudah-mudahan kena corona, jangan gitu ya. Sakit jiwa lagi nih kalau begini. Kalau dia mau renggang ya udah, itu keyakinan dia ngambil keringanan dari sebagian ulama-ulama, ustaz-ustaz yang memberikan keringanan karena ini dalam rangka jaga-jaga atau apa, ya udah nggak apa-apa, silakan aja, yang penting sholatnya tetap. Dan ini bentuk tawakal kita kepada Allah SWT. Ini cobaan, Pak. Bala ini cobaan dari Allah ini. Ada yang bilang dari elit global lah. Ada yang bilang dari ini udah direncanakan, dikonsep atau apa segala macam. Dan itu tuh semuanya balik lagi kepada Allah SWT. Allah yang sudah yang sudah menetapkan ini, takdir Allah SWT. Sama seperti Nabi SAW berhadapan dengan kaum Quraisy, berhadapan dengan Roma, Persia dan yang lain-lainnya, musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah itu sudah dari dahulu begitu. Mau ada corona, mau nggak ada corona, mereka siang dan malam berusaha untuk mengeluarkan kita dari Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekarang obatnya aja yang kita cari udah. Gimana jalan keluarnya? Yaitu kita kembalikan ini perkara kepada Allah, kita dekati Allah. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi begini? Kita bertaubat kepada Allah SWT. Kalau Allah jaga kita, tidak ada yang bisa memudaratkan kita. Allah berfirman, in tansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah tolong kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah tolong kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau Allah tolong kita dari corona ini, tidak akan masuk ke sini. Kalau Allah tolong kita dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, tidak akan bisa mereka ganggu kita. Kalau Allah tolong kita daripada semua yang memudaratkan kita, tentu tidak akan bisa. Salah satu caranya kita untuk minta perlindungan ini salat subuh ini. Man shallal fajr fa innahu fi artinya siapa yang salat subuh maka dia dalam penjagaan Allah sampai sore. Dijaga oleh Allah sampai sore. Ini kita hitung aja persenan-persenan siapa yang salat subuh hari ini aja nih. Dalam 300 juta jiwa penduduk Indonesia ini. 270 atau hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia.
Siapa yang sholat subuh berjamaah, ini dalam hadisnya, siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia dalam penjagaan Allah sampai sore. Nah, berapa persen ini? Ini berapa ribu ini di sini? Cuman yang masuk sholat paling berapa puluh orang cuman. Makanya kalau kita pengen datang pertolongan Allah, datang penjagaan Allah, kita kembali lagi kepada Allah SWT. Nanti datang pertolongan Allah itu. Datang penjagaan Allah SWT. Kalau seandainya kita sudah dekat dengan Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita kalau Allah bantu kita. Contohnya Nabi SAW dan para sahabat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada musuh itu yang mampu untuk memudaratkan mereka yang benar-benar mudarat ya. Kaum muslimin bertambah terus. Kekuatan kaum muslimin bertambah terus karena mereka kuat imannya itu. Nah, di tempat-tempat yang kaum muslimin kuat imannya, maka Allah turunkan pertolongan yang sangat banyak. Contohnya saja, ini takut kelamaan saya sedikit saja. Contohnya saja di mata kepala kita ini, kita lihat di zaman kita ini. Coba lihat Saudi. Orang-orang soleh banyak di situ. Ulama-ulama, orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah banyak di situ. Ya sekarang udah rusak, minimal lebih baik dari kita udah. Kalau ada yang bilang oh sekarang udah rusak di situ, minimal mereka lebih baik daripada di Indonesia. Nah coba lihat, negeri yang di situ tidak ada tumbuhan, hewan-hewan pada susah cari minum, tidak ada pertanian, tidak ada industri, tidak ada apa-apa, tapi mereka kayanya minta ampun. Saya sekolah aja orang Saudi dikasih dulu 1 juta di Libya itu sebulan. Dikasih duit saya sekolah. Kalau yang sekolah di sananya 3 juta sebulan. Itu duduk aja saya. Mau ngorok, mau tidur dia nggak peduli, pokoknya kita kasih duit. Kita di sini sekolah mati-matian, apalagi sekolah kedokteran itu bisa puluhan juta per bulan itu per semester kita keluarin. Kita kaya tapi kita diserang oleh musuh-musuh Islam. Yang jaga siapa? Kalau bukan Allah siapa yang jaga? Tapi mereka tuh terjaga, masya Allah. Terjaga. Itu bagaimana tuh Saddam Hussein atau siapa dulu yang perang Teluk dulu sudah diarahkan bom nuklir ke situ, nggak nyampe-nyampe sampai sekarang nggak ada yang. Itu di Hiroshima Nagasaki bisa bom nuklir itu jatuh, di Saudi nggak jatuh-jatuh. Itu siapa yang jaga? Allah SWT. Padahal musuh terbesarnya mereka. Ka'bah itu musuh terbesarnya kaum orang kafir. Tapi nggak bisa-bisa sampai sekarang. Itu siapa yang jaga? Allah yang jaga. Di sana ada mangga, ada duren, ada pisang. Ini tumbuhnya di mana? Kalau kita aja bawang aja kesulitan di sini. Impor kita bawang. Impor bawang, Allahu Akbar. Itu betapa terhinanya kita. Negeri yang sekaya ini, tapi karena kita jauh dari Allah, akhirnya penjagaan Allah begini jadinya. Garam impor, bawang impor kita. Air beli di sini. Di sana air susah, di mana-mana bisa kita minum. Masjidil Haram itu mau minum di mana aja, mau mandi kita pakai air itu juga bisa. Di sini air beli. Harus kita pergi beli aqua, belinya ke orang Yahudi lagi aqua itu. Beli minum ke orang Yahudi kita. Saking susahnya kita di sini. Ini kelihatan di mata kepala kita. Kalau Allah tolong kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi kalau Allah biarkan kita, ini bagaimana ini terjadi? Kita beli minum ke orang Yahudi, kita beli beras, beli makan ini Indomaret ini Yahudi juga. Ini perusahaan mereka semuanya itu yang datang sini. Mereka dari sana Israel, dagangnya di sini nih. Dagangnya di Bogor mereka dagang. Dari Israel mereka duduk tuh. Dilihatin aja kita dari jauh. Akhirnya kita dagang aja susah, nyari tempat dagang susah, ini pedagang-pedagang kita. Mereka dari Israel duduk aja nungguin duit nyampai ke mereka. Dagang di pelosok-pelosok sampai di kampung-kampung. Perdagangan mereka itu. Ini membuktikan kita butuh pertolongan Allah SWT. Ini udah kehinaan sudah. Sebab
kehinaan ini karena kita jauh dari Allah SWT. Nabi SAW bersabda, penutup, maaf Pak, mungkin agak penutup, Nabi SAW bersabda, idza tabaya'tum bil'ina, kalau seandainya kalian sudah mulai berdagang dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, lalu kalian mulai mengajar ekor-ekor sapi, yaitu mengajar dunia, wa taraktum jihad fi sabilillah, dan kalian waraditum bizzara', lalu kalian mulai senang, ridho dengan perkebunan kalian, yaitu dengan dunia juga, wa taraktum jihad fi sabilillah, dan kalian mulai meninggalkan berjuang di jalan Allah, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan turunkan kehinaan terhadap kalian. La yanzi'u ankum hatta tarji' ila dinikum, Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian mau kembali ke agama kalian. Kehinaan ini bisa dicabut hanya kembali kepada Allah. Makin kita cari, makin kita kejar dunia ini, makin dihinakan kita oleh Allah SWT. Tidak akan bisa dicabut kehinaan ini melainkan kita kembali kepada Allah. Nabi yang bilang, ini di negeri yang dahulunya dikatakan tongkatku lempar jadi tanaman, bukan lautan, kolam susu, ikan dan udang menghampiri dirimu, semuanya enak di sini dulunya nenek moyang kita ini. Sekarang air minum kita beli sama orang Yahudi, terpaksa beli sama orang kafir kita belinya. Bawang impor, garam impor. Negeri Indonesia ini lebih besar lautan daripada daratan, tapi garam kita beli. Ini kehinaan ini. Kita garamnya lebih besar daripada daratan garam ini di Indonesia, tapi diimpor. Saking terhinanya kita. Beras impor. Ini sawah di mana-mana kita bikin sawah, tapi tetap aja terhina. Nggak tahu nanti apa, dimasukin racun di dalamnya, apa dimasukin virus di dalamnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terhina. Semoga Allah SWT cabut kehinaan ini, dan semoga Allah SWT berikan hidayah, petunjuk kepada kita agar kita kembali kepada Allah SWT, dan semoga Allah berikan pertolongan kepada kita dari semua mudarat yang telah datang kepada kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.